Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk zodiak Pisces. Berkah semesta apa yang akan zodiak terima? Berkah semesta apa yang akan zodiak Pisces terima di bulan Oktober 2021? Oke, sebelum dimulai kita berdoa dulu ya guys ya. Oke, disclaimer dulu, ini bisa resonate bisa tidak. Jika resonate mungkin salah satu energi kalian tertarik dalam bacaan ini, jika tidak mungkin kalian bukan energinya untuk kalian ya. Terus kalau misalkan ini fun reading ya, ini untuk hiburan semata, namun juga ada sisi edukasinya. Oh ya, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya, dan kalau kalian ingin request tema judul bisa tulis di kolom komentar ya. Terus yang ingin mendapatkan info mengenai private reading dan juga terapi serta mau beli mutiara dan juga bed cover bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Untuk Shopee kita skip dulu karena sekarang saya sedang ada di luar Bandung. Jadi kita ini dulu ya, kita skip untuk penjualan gordennya karena barang-barang itu banyaknya di Bandung. Sekarang saya sedang ada di luar Bandung. Terus apalagi ya, oke lah, kita berdoa dulu guys ya, sembari saya mengalihkan energi positif ke dalam kartunya. Oke, berkah semesta apa sih yang akan zodiak Pisces terima di bulan Oktober? Kita mulai ya guys ya, jangan di skip pada saat saya men-shuffle kartunya, dan jangan di skip juga iklannya. Berkah semestanya apa sih? Satu, the Emperor, oke. The Lover, oke. Ini kartu baru ya guys ya. Kartunya tuh licin banget tapi lucu, ini saya senang. Terus ada wow, oke. Ada the Devil, wow. Oke, di sini berkah semestanya adalah kamu akan ada orang yang menawarkan, bukan menawarkan, akan ada yang mengajak kerjasama, ya, akan ada yang mengajak kerjasama. Terus dalam hal percintaan, ya kamu akan ada yang rekonsiliasi atau orang di masa lalu akan hadir dalam kehidupan kamu ya. Terus terlepas dari itu, di bulan Oktober Pisces akan lepas dari segala hal ketergantungan, baik itu materi, pasangan, terus obat-obatan, seks bebas, narkoba, segala macam ya. Dan dia jadi orang yang jauh lebih bijaksana karena memang dia sudah mencoba untuk merenungi hal itu semua, lebih mencari jawaban ke dalam ya. Oh ya, ternyata hal itu nggak baik, sekalipun saya terketergantungan terhadap pasangan. Dan hadiahnya, ternyata berkahnya juga adalah ternyata dia itu akan menemukan pasangan yang memang seimbang sama dia, sama-sama sayangnya, sama-sama cintanya gitu kan. Dan dia jadi orang yang mungkin kalau dulu dia ngerasa nggak enakan, kalau dulu dia ngerasa uh, apa ikutin aja apa kata orang, tapi kalau sekarang dia lebih ke dia dulu lebih banyak mengikuti kata orang, dalam artian kemauan orang dia turuti, tapi sekarang dia lebih ke kemauan saya gitu, dalam artian bagaimana orang memperlakukan dia ya sesuai dengan dia memperlakukan orang lain, dalam artian kalau orang lain memperlakukan dia baik, dia bisa jauh lebih baik gitu, tapi kalau orang lain memperlakukan sebaliknya ya dia akan memperlakukan Pisces akan memperlakukan orang itu sesuai dengan orang itu memperlakukan dia, mengerti ya. Dan di sini memang untuk hal keuangan,
sudah mandiri lah ya, sudah mapan di bulan Oktober ini. Oke, benar-benar ya bisa menjaga juga sih keuangannya gitu kan ya, berkahnya ya. Mungkin dulu-dulu tuh kalian tuh benar-benar boros, atau kalian nggak bisa ngejaga keuangan, atau kalian banyak hal lah ya gitu loh ya, ibaratnya ya. Terus di sini sekarang kita ke oke, di sini ada Ace of Pentacles. The Tower, Knight of Swords, The Hermit. Oke, di bulan Oktober selain adanya orang yang mengajak kerja sama, ya yaitu tadi orang yang mengajak kerjasama itu dalam hal keuangan, akhirnya ya mengajak kerjasama itu kan berarti adanya peluang usaha baru ya, dan memang peluang usaha baru itu ya akhirnya bisa berhasil gitu loh ya. Ya orang ngajak kerjasama ya karena ingin menjalankan peluang usaha baru ya. Terus di sini ada The Tower ya. Sesuatu hal yang sudah berakhir, sesuatu hal yang sudah hancur, Pisces ambil pelajarannya ya. Dia bisa makanya di sini ada the high priestess. Sebentar ya, ada momen dimana memang semua itu harus berakhir ya, the tower moment seperti kartunya ya. Ya karena memang dibangun atas dasar hal yang gak baik, tapi Pisces bisa menyikapi hal itu, yaitu menyikapi dengan cara ya dia lebih menyadari dirinya, dia lebih sadar terhadap dirinya bahwasanya memang ya hal itu nggak baik, makanya harus segera berakhir. Lalu di sini Pisces membangkitkan semangatnya, pantang mundur, pantang menyerah untuk mendapatkan apa yang dia inginkan ya. Dia lebih banyak dengan dirinya sendiri sekarang karena adanya tower moment gitu kan. Lebih memilah-milih mana yang harus dipertahankan, mana yang harus ditinggalkan. Dia menjadi orang yang benar-benar sadar gitu kan, bahwasanya oh yang ini nggak baik ya. Itulah buahnya adalah salah satunya dia bisa lepas dari ketergantungan, entah itu ketergantungan terhadap pasangan, terhadap finansial dan lain sebagainya. Oke. Oke, sorry ya guys. Lalu di sini ada Four of Cups, Knight of Cups, Five of Cups, The Star, ya. Ya, memang jelas terlihat ya di sini. Sebenarnya dia sudah tahu sih, ada seseorang yang memang ditawarkan oleh alam semesta untuk dirinya. Ya, sudah ada seseorang yang ditawarkan yang terbaik untuk dirinya oleh alam semesta. Cuman dia belum mau ke situ ya. Dia belum mau ke situ, dan akhirnya memang walaupun dirasa pelan jalannya, dia ingin healing dulu, dia ingin sembuh dulu gitu ya. Dia ingin hilang dulu semua rasa yang gak nyaman dalam hal percintaan ya. Dia merasa bahwasanya dia sadar gue tuh belum sepenuhnya move on gitu ya. Makanya dia nggak mau untuk memulai terlebih dahulu dengan pasangan sebelum pasangan berikutnya gitu. Dia benar-benar mau healing, dan dia benar-benar mau dia mau ngambil alih dulu kontrol hidup dia dengan cara ya itu tadi ya, dia sibukkan dengan keuangan, apalagi ada orang yang ngajak kerja sama dia gitu. Jadi benar-benar dia itu jadi benar-benar dia itu ya memang mau apa ya, mau mengambil alih kontrol hidup dia lagi. Mungkin selama ini karena adanya tower moment ya, dia lebih disibukkan gitu loh dengan hal-hal yang mungkin tidak dengan dirinya sendiri, atau mungkin ada yang mengambil alih kontrol hidup dia selama ini ya. Yaitu tadi mungkin bisa juga dia ketergantungan oleh sesuatu hal yang akhirnya
kontrol hidup dia diambil oleh hal-hal tersebut gitu, entah itu pasangan, entah itu minuman, entah itu zat adiktif dan lain sebagainya. Dan di sini ada Eight of Swords ya, dia bisa lepas dari keterikatan, dia bisa lepas dari keterikatan atau ketergantungan, bukan, dia bisa lepas dari faktor lingkungan yang mungkin nyinyir, yang mungkin gak suka sama pilihan-pilihan hidupnya dia, entah itu dalam hubungan percintaan, entah itu dalam hal materi gitu kan. Dia bisa lepas itu ya, dia udah bodo amat sama kata orang gitu, ini pilihan hidup saya, ini yang saya mau gitu loh ya. Kalau dulu mungkin dia masih belum ya itu tadi seperti yang saya bilang, masih memikirkan atau mengikuti maunya orang gitu, bukan maunya dia ya. Dan di sini ada Six of Pentacles ya, dimana memang dimana memang ya di bulan Oktober ini Pisces jadi orang yang jauh lebih banyak banget bisa memberi kepada orang, berderma. Makanya nggak aneh kalau dia jadi Queen of Pentacles, karena dengan dia banyak memberi ya, dia tahu baliknya ke dia akan baik. Dan begitu pula gitu, dengan dia berhasil di usahanya ya, dia balikin lagi gitu loh ya. Jadi seperti lingkaran setan yang baik, dalam artian dengan banyak memberi dia bisa berkemapanan finansial. Dengan adanya kemapanan finansial dia bisa lebih memberi, itu aja puternya dia bisa sekan. Tapi kan itu baik ya, lingkaran setan yang baik bukan. Oke. Terus sekarang kita ke monologi. Monologi di sini adalah kita cari berkah semestanya. Your hard work is paying off. Yes, benar. Ini memperkuat kartu Three of Pentacles. Communication is key. Look at the bigger picture. Oke. Ini memperkuat kartu Three of Pentacles, dimana memang kerja keras Pisces itu terbayar ya, dan orang pun bisa melihat bahwa dia sudah berhasil, dia sudah melalui hal itu, dia sudah jadi orang yang hebat gitu loh ya. Ternyata dia sudah bisa berhasil tanpa dia show off, tanpa dia pamer, orang sudah bisa melihat itu ya. Oh ya, di bulan Oktober juga ketika memang nanti Pisces akan kedatangan orang yang ingin rekonsiliasi atau ingin balikan sama dia dalam hal percintaan, dikomunikasiin aja gitu loh ya. Ini semua terserah pilihan Pisces. Tapi kalau saya gitu loh ya, untuk orang di masa lalu, saya tidak pernah ada kamus balikan sama mantan. Saya pernah mencoba untuk itu silaturahmi, tapi ternyata dia membujuk. Ini kita ya, tarot reader juga manusia ya, ini hanya bahan pertimbangan aja. Kalau saya tidak pernah mau balikan sama mantan. Kenapa? 180 derajat orang itu berubah, gak bisa gitu loh ya. Ada yang pelan, ada yang cepet, tapi pasti ada satu perkataan, perbuatan yang akhirnya men-trigger kita, menjadikan kita ingat sama yang lalu, jadi bom waktu. Jadi kalau saran saya untuk orang di masa lalu, balikan jangan. Tapi terserah kamu ya. Kalau saya sudah ngerasain enggak, dan memang prinsip saya memang ternyata terbukti gitu loh ya. Oke. Kuncinya adalah komunikasi. Dikomunikasin aja, misalkan berasa dia mulai ngedeketin ya, kamu harus bisa cari perkataan yang memang bisa mematahkan dengan halus ya, bahwasanya memang kamu sudah tidak mau. Misalnya kalau untuk hal keuangan ya, kamu benar-benar orang yang mau membangun semua hal itu, dan kamu memang mengkomunikasikan hal itu ya. Terus di sini ada look at the bigger picture, di mana memang kamu menjadi orang yang jauh lebih bisa melihat sudut pandang yang lebih luas ya, perspektif yang berbeda. Kamu lebih sabar, kamu lebih empati, lebih simpati gitu kan. Ternyata gue tuh mau dilepasin dari orang yang gak baik ya, kan ada tower moment misalnya. Ternyata gue tuh terlalu ketergantungan ya.
oh ternyata, tersadar akhirnya karena kamu lebih banyak melihat ke dalam. Itu kan berkah ya. Terus apapun mimpi-mimpi kamu gitu loh ya, apapun mimpi-mimpi kamu, itu akan hanya jadi mimpi kalau kamu nggak bergerak, kalau kamu nggak punya rencana untuk mewujudkan mimpi-mimpi kamu. Waktunya kamu mengambil tindakan bulan ini, memang gitu ya, kamu mengambil tindakan bulan ini, kamu menjadi orang yang jauh lebih lebih bisa mengambil suatu aksi tindakan di mana memang ya itulah ya, berani memutuskan, oh gue udah nggak mau nih ketergantungan sama pasangan gue, oh gue udah nggak mau nih tergantungan sama adiktif, narkoba, seks bebas segala macam. Jadi benar-benar kamu tuh bisa memutuskan, seperti yang tadi saya bilang, yang tadinya cuma ikut-ikutan, nggak enak, nolak segala, tapi sekarang kamu bisa tegas ya. Terus di sini ada meditate and contemplate ya. Memang di bulan Oktober ini kamu lebih banyak bermeditasi, masuk ke dalam diri kamu sendiri, memperkuat kartu The Hermit, The High Priestess ya. Dan meditasi, kontemplasi, introspeksi, kamu lakukan itu. Makanya ada The Tower Moment, ada yang dihancurkan ya. Dan memang kamu akhirnya momen itu, biasanya kan orang The Tower Moment tuh takut ya. Tapi ya saran saya enggak, karena memang ada hal-hal yang enggak baik ternyata yang harus berakhir ya. Don't let pride get in your way. Bolehlah bangga, bolehlah sombong, nggak boleh sombong, bolehlah bangga sedikit karena kamu bisa melalui hal itu, tapi jangan sombong, jangan, kadarnya jangan berlebihan ya gitu. Don't let pride get in your way ya. Oke. Terus sekarang kita balik ke romance angel. Saya ini mau bikin 12 channel YouTube lagi, tapi ternyata KTP-nya itu harus berbeda, nggak bisa satu ya. Gimana cara mengakali KTP yang berbeda nih untuk verifikasi ya kan? Wow, aduh, lagi putar otak. Alhamdulillah, tapi sudah verifikasi dibantu oleh seorang bapak ya yang jago YouTube, jago channel YouTube, jago AdSense, jago Google. Wih, saya sampai jelimet gitu kan. Dan ya semoga aja sih 12 channel itu bisa saya kelola ya. Oke. Oke, berkahnya apa sih? Codependency. Seperti yang tadi saya bilang ya, the devil. Ini memperkuat kata the devil ya. Oke. Di bulan Oktober nggak ada lagi tuh yang namanya ketergantungan sama pasangan ya. Nggak ada lagi yang namanya kamu tergantungan sama adiktif, termasuk sama pasangan. Karena hal itu nggak baik. Boleh sekali-sekali kemana-mana diantar, tapi jangan apa-apa sama pasangan, apa-apa harus sama pasangan. Memang bondingnya baik, tapi kalau ketergantungan ya nggak baik kalau berlebihan itu ya guys. Jadi memang kamu bisa lepas dari ketergantungan sama pasangan ya. Karena banyak waktu untuk kontemplasi, introspeksi segala macam, akhirnya kamu sudah sembuh lah ya ibaratnya gitu ya, bisa membangun suatu hal lagi yang tidak didasari oleh hal-hal yang negatif. Itulah the tower moment ya. Kalau kamu bisa membangun suatu hal lagi dengan cara yang lebih baik, niat yang lebih baik, insya Allah dia akan berdiri lagi. Tapi kalau kamu tidak merubah dan kamu membangunnya lagi, ya akan hancur lagi gitu loh ya. Waktunya kamu untuk membuka hati. Ini sudah aman guys, ibaratnya tuh gitu ya. Ini udah aman. Oke. This could be the one ya. Bisa jadi dia adalah orang yang satu-satunya sesuai untuk kamu, cocok untuk kamu, dan kamu harus segera memutuskan gitu. Kamu maunya sama siapa? Kamu maunya gimana dalam hal percintaan ya? Udah tau lah ya, kamu yang penting kuncinya nggak ketergantungan sama pasangan. Terus hal-hal yang negatif di masa lalu kamu nggak mengulangin lagi, dan memang kamu bisa sembuh dari isu permasalahan keluarga kamu, terutama orang tua kamu. Kamu bisa memaafkan, kamu bisa healing family issue. Akhirnya kamu bisa memaafkan orang tua kamu, bisa melupakan kejadian-kejadian yang gak enak di masa lampau gitu kan. Ternyata memang permasalahan itu akarnya ya ada di masa lalu ya, tanpa kamu sadari gitu loh. Tapi akhirnya kamu bisa terlepas, bisa bebas. Ada soulmate,
ada you deserve love, stay optimistic about your love life. Ya memang orang yang akan kamu temui ya ketika kamu membuka hati ternyata soulmate kamu. Hati-hati, soulmate itu jiwa kembar ya guys ya, jiwa kembar. Ya kerasnya sama, kasih sayang, tapi kalau kamu bisa mengelolanya atau bisa apa sih namanya, kalau menjaga hubungan gitu, pintar-pintarnya kamu mendesain hubungan kamu, ya insya Allah bondingnya bagus ya. Soulmate atau twin flame bisa bersatu, tapi ada juga yang enggak. Jangan memaksakan harus bersatu kalau misalkan dia ternyata adalah sudah menikah gimana, atau jangan ya ada juga yang tidak bisa bersatu, ada juga yang bersatu kan gitu, tergantung dari kitanya ya. Balik lagi ke jodoh sih sebenarnya. Ada juga kok soulmate itu dia kakak adik, ada gitu loh ya. Dan di sini ada you deserve love ya. Kamu sekarang udah sorry. Ya kamu sudah pantas loh untuk menerima cinta di pandangan Allah dan alam semesta, karena kamu memang sudah layak gitu untuk mendapatkan cinta. Kamu orang yang penuh cinta, dan memang kamu tetap harus optimis terhadap kehidupan percintaan kamu gitu ya. Nah, tapi diminta ya untuk mundur sejenak. Kenapa? Ya, kamu renungin lagi deh, hal-hal apa yang memang nggak baik yang sudah kamu lakukan di masa lalu, jangan dilakukan lagi. Kalau yang sudah baik ditingkatkan, bahkan lebih ya. Ternyata memang kamu harus merilis ex kamu. Sama seperti tadi saya bilang, ada orang di masa lalu yang akan hadir. Saya bilang kalau untuk mantan sepertinya saya tidak pernah ada kata kamus balikan sama mantan, dan ini terbukti memang kamu harus merilis mantan kamu. Mungkin mantan kamu tidak baik ya. Oke. Kita ke self care. Berkahnya apa sih? Berkahnya adalah kamu terampil dalam menggunakan tangan. Coba ya kalau di masa senggang buat make atau buat apalah pokoknya yang itu jadi suatu karya, terutama yang bisa digunakan ya, tidak hanya jadi karya aja gitu loh ya. Terus di sini ada jurnal. Buatlah jurnal ya selagi kamu banyak waktu sendiri atau dengan diri kamu sendiri. Terus kamu bisa juga melakukan massage ya, bisa ke tempat pijit ya, tapi jangan yang plus ya gitu loh, jangan. Terus lakukan positif afirmasi ya. Hal-hal yang positif, kata-kata yang positif yang baik lakukan, masuk ke dalam diri kamu ya. I love myself, brave, happy, beautiful, worth it, grateful, segala macam ya. Cobalah masuk dengan kata-kata kamu itu ya. Oke, itu di waktu senggang ya, coba dilakukan. Saya tuh kayaknya kurang abdal kalau nggak pakai semua kartu gitu, agak lama, tapi saya suka gitu yang detail ya. Oke. Agak miring ya. Oke. Berkah semestanya apa sih? Surrender ya. Sekarang di bulan Oktober ini kamu menjadi orang yang lebih bisa menyerahkan semuanya sama Allah dan alam semesta ya. Yang penting kamu fokus ibadah, berbuat baik dan berusaha aja udah, kalau kamu bilangnya gitu ya. Di sini ada balance ya, memang kamu era sembuh seperti yang tadi saya bilang. The Tower moment adalah momen dimana kamu akhirnya tersadar
kamu sembuh, kamu masuk ke dalam kesadaran diri kamu, oh ternyata hal ini nggak baik, makanya kenapa ada tower momo gitu loh ya. Oke, ada blame, tidak lagi menyalahkan orang lain, tidak lagi juga tidak mau disalahkan, tapi lebih ke oh ya sudah, memang ini adalah tanggung jawab yang harus saya pikul, tanggung jawab yang harus saya ambil, saya nggak bisa begini begini begini, terus di sini tidak lagi menyangkal ya kan. Kamu tidak lagi menyangkal, dan memang kamu jadi orang yang empati seperti yang tadi saya bilang, karena tadi ada look at the bigger picture, nggak cuma empati, simpati ya. Gimana sih kalau empati itu kan, gimana sih kalau misalkan gue ada di posisi orang itu gitu, gimana gitu loh ya, kesian atau gimana kan gitu. Lebih banyak membangun hubungan pertemanan ya, dan lebih senang lucu atau kamu nonton hal-hal video lucu ya, ya lebih banyak bersyukur juga di bulan Oktober ini. Ya bersyukurlah dari hal yang kecil, karena dari hal yang kecil itu kamu bisa mendapatkan hal yang jauh lebih besar, bisa dikasih, bisa diamanatkan, karena menurut Allah dan alam semesta dia aja hal besar aja bersyukur, gimana hal kecil gitu loh. Dan loneliness, sepi bukan berarti kesepian ya, karena kamu percaya bahwasanya oh iya ada Allah dan alam semesta yang menjaga saya. Trust, kamu menerima bahwasanya suara hati kamu ya, itu adalah kebenaran, itu adalah sinyal dari Allah, yang akhirnya kamu benar-benar bisa menggunakan kata hati kamu untuk membimbing kamu menjalani hari-hari kamu. Di bulan Oktober juga kamu menjadi orang yang jauh lebih pemaaf ya, jauh lebih pemaaf, dan pastinya disiplin ya, karena memang kamu nih mau mencapai kesuksesan, ada yang ngajakin kamu kerja sama gitu kan, ada yang ngajakin kamu kerja sama, kamu nggak mau ngecewain, akhirnya kamu benar-benar jadi orang yang jauh lebih bisa lebih bisa ya itu tadi gitu loh ya, lebih bisa fokus gitu ya, lebih bisa mengatur waktu, karena memang kamu mau mencapai keberhasilan. Oke, kita ke seksi love. Oke, berkah semestanya apa sih? Oh, something bigger is on the way ya. Biasanya kalau ada kartu balance, seimbang, yaitu pasti keluar kartu ini kebanyakan ya, ibarat 10/9 lah atau 8. Suatu hal yang besar itu sedang menuju ke kamu gitu loh. Tapi ya itu tadi, sama seperti pelangi yang akan kita dapatkan sesuai dengan badai yang kita lewati. Sesuatu hal yang besar itu akan menuju kamu gitu. Kenapa? Karena ya kamu akhirnya sudah bisa sembuh gitu ya, sudah bisa sembuh, sudah bisa jadi orang yang jauh lebih baik. Padahal sebenarnya kejadian itu tuh Allah mau kasih gitu loh, mau kasih hadiah, tapi kamu nggak lulus misalnya. Kalau sekarang kamu lulus ya dikasih gitu loh ya. Oke, something bigger is on the way. Kamu berhasil ya, melalui ujian ini, melalui rintangan ini, melalui tantangan ini. Embrace your sensitivity. Beberapa dari Pisces yang saya rasain, dia adalah orangnya sensitif, dan tapi dia bisa mengemas hal itu. Dia bisa mengemas, dia bisa lebih, bukan menutupi ya, tapi lebih kapan dia harus sensitif, kapan dia harus enggak ya. Oke. Terus find your tribe. Bisa menemukan orang-orang yang memang sevibrasi sama kamu, yang tahu maunya apa, ya kan? Ya. Dan stop untuk menunda-nunda suatu pekerjaan ya. Mungkin selama ini kamu banyak menunda suatu pekerjaan, terus kamu temannya sama orang-orang yang nggak sevibrasi, yang nggak baik, membuat kamu misalkan gitu ya. Kamu berbagi dalam hal share your gift ya. Apa yang kamu bagikan itu untuk menginspirasi niatnya, untuk tidak untuk show off, tidak untuk pamer, seperti yang tadi saya bilang. Tanpa seperti itu pun orang bisa melihat gitu loh ya.
lebih banyak slow down. Kalau mungkin selama ini kamu tuh nggak pernah punya waktu untuk diri kamu sendiri, berkontemplasi, introspeksi, kamu orang yang gerasok gerusuk misalkan gitu ya, kayak gitu. Luar biasa ya untuk Pisces. Sekarang kita ke Yogi. Ini kartu lucu nih. Oke. Berkahnya apa sih? Nih. Since I noticed that falling out of line really doesn't hurt that much, it has quite easily become my habit. Ya, oke, di sini kan ada gambar orang dalam bingkai ya. Jadi bener-bener kamu dulunya tuh di luar bingkai gitu loh ya. Kamu akhirnya bisa memetakan kebahagiaan kamu. Oh ya, gue sama diri gue sendiri aja bahagia kok gitu loh. Bukan berarti nggak perlu orang lain, tapi bener-bener kamu akhirnya bisa bahwasanya ya gimana ya kata-katanya ya. Jadi bisa membatasi ya, sama orang ini bisa membatasi kamu. Kalau misalkan nggak mau ya kamu bilang enggak, mungkin selama ini kamu bilang iya. Bibi berangkatnya makan si bapak tapi lagi makan ya. Jadinya kalau dulu mungkin kamu nggak bisa tuh yang namanya apa ya, since I notice that falling out of line really doesn't, sorry ya guys tadi ada bibi saya. Since I noticed that falling out of line really doesn't hurt that much, it has quite easily become my habit ya. Di saat kamu tersadar, akhirnya kamu tuh nggak mau jadi orang yang nggak enakan gitu loh ya. Ya ketika kamu nggak mau ya nggak mau, ketika kamu mau ya mau gitu loh ya. Jadi itu tidak menyakiti kamu ternyata. Ya ketika kamu memang memutuskan untuk tidak, kamu tahu, kamu tersadar, itu tidak menyakiti hati kamu. Tapi selama ini kamu nggak pernah bilang enggak, ternyata itu menyakiti hati kamu gitu loh ya. I open my heart and allow all the wondrous things to flow into my life. Kamu bisa membuka hati kamu ya. Dan dengan hati kamu yang terbuka gitu, kamu bisa melihat keindahan ya, keindahan yang terjadi dalam hidup kamu. Kamu mengikuti flow-nya, kamu mengikuti arusnya ya. Fear begins in the head, courage that's also. Kekhawatiran, ketakutan itu ternyata cuma ada di pikiran saya gitu loh. Kamu tersadar itu dan akhirnya kamu jadi orang yang jauh lebih berani ya, courage ya kan. Membangun kekuatan kamu untuk melawan ketakutan kamu, melawan kekhawatiran kamu ya. Dan kamu akan mendapatkan kedamaian di bulan Oktober ini. Bersama diri kamu sudah damai gitu loh ya. Tidak perlu lagi mencari kesana kemana. Dan memang pasangan itu ternyata hanya pelengkap, lawan jenis itu hanya pelengkap. It is never too late for a change. Bagi kamu tuh nggak ada yang terlambat kok untuk berubah gitu loh ya. Jadi close your eyes and connect. All power is always within you. Kamu menutup mata kamu dan kamu terhubung. Semua kekuatan itu mengikuti kamu. Semua kekuatan itu ada di diri kamu dan kamu membangun itu ya, membangun itu dari akarnya. Akarnya kamu sekarang sudah kuat. Kamu sudah siap ya melakukan hal-hal yang begitu banyak dalam hidup kamu dan kamu bisa bangga sama diri. Seperti yang tadi saya bilang, don't let pride in your way. Don't let pride get in your way. Ya, kamu bisa bangga, kamu bisa tapi kamu nggak menjadikan itu sombong gitu kadarnya. Kamu senang gitu loh sama diri kamu, bahwasanya kamu bisa melewati itu. Dan do you actually know how perfect you are? Ya kamu ya itu tadi, gratitude. Oh ternyata gue tuh sempurna gitu loh. Kamu bersyukuri itu mulai dari hal-hal yang ada di tubuh kamu, panca indera kamu lengkap dan berfungsi. Kamu bersyukur dari hal-hal kecil itulah yang nantinya akan ditambah nikmatnya ya. Jadi itulah
Untuk Pisces, berkah semestanya seperti itu ya. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Kalau saya punya kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas kebaikan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.